semuanya yang sudah bersantai di depan layar kaca Anda. Saatnya saya Kak Rose menemani Anda di acara Rupi Wah. Ditemani oleh Daniel di pojok sana dan tentunya juga sudah hadir beberapa bintang tamu yang akan berbagi cerita. Yang pertama ada Cynthia Lamusu, Ibu wow macan. Makin langsing ya. Tapi nanti kita akan ngerumpi ya. Setelah yang berikut ini kita ke pojokan dulu seperti biasa membahas apa sih yang lagi ramai di luar sana yang menarik perhatian publik. Baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Kali ini datang dari pasangan yang menurut aku adalah pasangan terheboh di dunia maya, yaitu pasangan Pinkan Mambo dan Arya Khan ya. Setelah dia nikahnya ketemunya juga lewat TikTok ya kan, gara-gara live bareng. Nikahnya juga disiarin di TikTok, cerainya juga beberapa kali gitu ya. Sering lah itu berantem-berantemnya juga. Jadi kemarin itu secara live Arya tuh akhirnya mengumumkan bahwa dia sudah berpisah. Dan semua nomor akunnya Pinkan semua sudah diblokir. Tapi kan dia sempat ngomong, jangan tanya talak berapa, pokoknya udah resmi berpisah gitu. Ini berpisah secara apa sih sebenarnya? Coba kita lihat yang berikut ini. Ini emang sempat 18 April itu sempat viral juga ya. Mereka kan sering live bareng tuh berdua. 18 April itu Pinkan sempat marah-marah. Terus tanggal berapa sih? 22 April. Itu Arya sempat ditanya juga sama teman-teman media, tapi jawabannya dia adalah itu cuma dikompor-komporin netizen, dia bilang gitu. Dua-dua cuman beda berapa hari, 2 minggu kemudian dia udah mengumumkan pisah. Coba kita lihat kayak apa sih marah-marahnya Pinkan, gara-gara apa? Kayaknya gara-gara rumah ya, salah ya. Kan Arya beli rumah tuh. Terus tapi nggak bilang-bilang Pinkan. Terus itu juga menjadi salah satu yang Pinkan kesel juga. Coba kita lihat yang berikut ini. Infografisnya ya, pasangan ini tuh dari sejak menikah, baru nikah udah ribut gitu kan ya. Dan banyak lagi. Coba kita lihat ya, Desember menikahnya Desember 2023, nikah siri ya. Terus habis itu Oktober 2024, setahun kemudian itu bilang pisah. Siapa yang bilang pisah? Arya bilang ingin pisah namun akhirnya mereka rujuk kembali. 2025 berantem, oh kemarin ya yang terakhir waktu Desember berantem waktu di Singapura gitu kan. Tapi habis itu sempat muncul isu berpisah karena Arya marah terus dia pulang duluan gitu. Tapi pas kita undang akhirnya baikan lagi. Nah 13 April itu baru ketahuan ternyata Arya beli rumah buat Pinkan. Tapi Pinkannya nggak suka kayaknya ya. Ini tanggal 18 April yang tadi tuh berantem. Yang katanya Pinkan menganggap Arya nggak dengerin dia. Arya bilang kapan sih aku nggak pernah dengerin kamu gitu. Terus 22 April pas diwawancara dia bilang enggak ada perpisahan. Tahu 7 Mei kemarin sudah pisah dan blokir Pinkan. Ya mungkin mudah-mudahan mereka rujuk lagi ya. Kan soalnya dia bilang belum talak 1, belum talak 2, baru berpisah aja. Udah diblokir aja gitu. Kita pernah nih kita wawancara tahun 2025 waktu habis dari Singapura itu ya. Kita tanya siapa sih, kenapa sih pernikahan mereka tuh ada apa sebetulnya sama Arya ya. Kita lihat wawancaranya berikut ini. Dokter Richard tadi juga sempat tanya, itu gimmick gak sih gitu? Enggak. Nah netizen juga banyak bertanya, enggak. Kita itu dalam hidup kita itu sama dia berumah tangga nggak ada kata gimmick. Jadi real ya, semua. The real. Dari itu pertama nikah, waktu dia nikahnya aku tukang singkong, itu dari real aku. Okay. Bahkan donatnya viral, jawab kabul semua real. Oke, kita mau pisah. Ya kalau dia kan dari dulu kalau bertengkar itu kalau kitanya bertengkar, mungkin kalau udah gue pergi dulu break gitu. Kalau dia menganggapnya cerai. Oh. Bagi dia. Padahal buat kamu bukan. Bukan. Jadi kamu aku mah udah menjauh aja dulu. Menjauh dulu, tenangin dulu pikiran. Okay. Nanti juga bakalan begini. Mungkin berpisahnya itu pergi dulu kali lagi kesel kan. Iya, break dulu mungkin itu ya. Makanya dia bilang jangan dibilang itu talak atau enggak, pokoknya udah berpisah gitu kan. Komentar netizen coba kita baca yang berikut ini. Bosan nikah kayak mainan, sebentar balik, sebentar balikan gitu. Ya namanya juga pernikahan kan sebuah perjuangan ya. Oke yang berikut ya. Lebih baik Arya hidup begini aman dan tentram. Oke. Yang berikutnya. Bagus lah cerai bikin stres katanya gitu. Nggak bener, nggak baik. Gimana sih? Ya nggak baik lah itu ojok-ojok orang cerai ya. Yang berikutnya ada lagi. Udah Arya tinggalin aja istri macam ini daripada Arya stres menghadapi istri seperti ini. Ini rumah tangga nggak sehat karena susah untuk membedakan halu dan kenyataan. Yang berikutnya adalah komentar lain. Ada nggak komentar lainnya? Nggak ada ya. Ya tapi
Jadi ini memang pasangan yang tadi kan dibilang real, semua didokumentasikan secara live melalui akun sosial media. Ya mungkin zaman sekarang gitu kali ya, tapi belum tentu berpisah juga. Mungkin ya. Mungkin. Kita langsung menuju ke Chintya Lamusu. Dia kalau berantem gimana sama suaminya? Kita dulu profilnya. Baik, kita sudah bersama dengan Chintya Lamusu, langsung duduk di sini ya Ibu Duduk, ya. aduh. Badannya sudah semakin langsing, duduk di sini biar makin langsing lagi. Jawab pertanyaanku dengan jujur apa adanya, apakah pertanyaanku di jawabannya apa nih? fitnah atau fantasia? Kamu mau menerapkan hidup sederhana dan hemat sampai-sampai kamu pindah ke rumah yang lebih kecil dari yang sebelumnya gede banget. Karena sekarang apa-apa serba mahal. Fitnah atau fakta? Pindahnya iya, Iya. fakta. Tapi alasan utamanya tuh itu juga mungkin iya. Tapi yang pertamanya tuh sebenarnya gara-gara ngobrol-ngobrol tuh ya sama Mas Surya. Terus kebetulan si rumah yang sekarang yang klaster itu tadinya kan dikontrakin. Baru selesai kontrak, masa kontrak. Terus kan lagi renovasi-renovasi. Terus tiba-tiba ngobrol-ngobrol, seru juga ya kalau kita tinggal sini. Kayaknya anak-anak mumpung masih kecil, masa SD tuh biar belajar berlingkungan sosial ya, ada tetangga apa kayak gitu-gitu. Jadi ya udah akhirnya diputuskan. Nah si rumah itu kan kita nggak mau kontrakin per tahun, tahunan gitu ya biasa karena banyak barang lah. Udah akhirnya ada ide malah mau disewakan sebagai homestay, jadi harian. Oh, tadi aku bilang, kenapa Bu pindah dari rumah yang gede banget, capek ya ngapelnya? Itu juga sih. Itu juga. Nggak, tapi boleh diceritain nggak sih, itu rumah kamu kan gede banget ya, ada kebunnya, ada kolam renangnya gitu. Itu cerita rumah itu, yang rumah yang gede itu apa? Itu justru apa ya, banyak banget kenangan manisnya gitu ya. Insya Allah kalau Allah memang merestui ya tetap milik kami ya, kami bisa merawat rumah itu. Itu dari pertama nikah udah ada tuh rumah? Itu beli rumah itu waktu tahun ketiga menikah. Tahun ketiga menikah, oke. Jadi justru rumah yang klaster ini itu rumah pengantin baru aku. Oh gitu. Sama Mas Surya gitu. Terus kamu bilang tadi di rumah itu banyak barang. Itu barang dari mana aja? Barang sejarah ya itu? Nah itu dia. Jadi itulah yang memotivasi kami untuk akhirnya belajar untuk menjalani frugal living itu. Minimalis Iya ya? betul. Dikarenakan karena mungkin space-nya besar, jadinya tuh kan numpuk barang-barang dari barang yang maksudnya rumah dari sebelum aku nikah, kemudian rumah yang karena rumah yang pengantin baru kan waktu itu dikontrakin, jadi barangnya pindah juga. Terus dulu sempat aku buka butik juga di situ juga. Jadi, nah sempat pokoknya 3 tahun terakhir deh, ada masa-masanya tuh bener-bener, aduh ini kayaknya perlu di-cluttering nih, kita sortir, karena kan juga di agama juga ada ya pendapat bilang terlalu banyak menimbun barang yang sebenarnya udah nggak kepake itu juga mau dia bazir ya. mau jadi Marie Kondo ya. Oh iya betul. Ya, Spark Joy. sempat menonton beberapa videonya. Udah berhasil nggak Bu? Udah jadi berapa? Nah, makanya itu jadi karena motivasi itu kemudian akhirnya yuk setuju nih kan pindah ke rumah yang kecilan? ya jauh lebih kecil jadi gitu ya. Terpaksa. Iya betul. Jadi sekarang bikin rules baru. Bahwa? Karena kan space-nya kecil sekali. Jadi kita bawa yang masuk ke rumah sekarang kita tinggal itu sepatu, misalnya nih kayak gini nih, sepatu high heels, sepatu ya. Cuma 5 piece gitu ya. Jadi kalau beli baru satu harus? Betul. Jadi prinsip itu kita lagi mau jalanin. Masuk 2, keluar 2 misalnya gitu ya. Atau yang kayak sepatu sekolah. Yang dipakai kan itu saja, paling maksimal 2. Terus baju tidur misalnya, cuma 5 piece aja gitu, 5 pasang. Kayak Ya, gitu. jadi kalau ada sale gitu, ini dong mikir-mikir ya kalau belinya ya. Aduh kalau beli ini apa yang mesti keluar? Sudah perjanjiannya begitu. Ada gitu videonya ya. nih rumah lama dan rumah barunya. Terlihat memang rumah barunya lebih kayak rumah baru lah. Compact dan masih clean gitu ya. Kita lihat yang berikut. Lanjut Vinta atau fakta Chintya Lamusu. Sekarang kamu juga lagi mencoba segala hal yang bisa menghasilkan cuan. Seperti kalau usaha makanan kan dari kemarin-kemarin ya. Dari lama. Nyawain rumah, kemudian juga semua itu kamu lakukan karena overthinking harus punya tabungan untuk anak-anak sampai kuliah nanti. Fitnah atau fakta? Fakta juga kali ya. Maksudnya Kalau itu gini. sih dari dulu ya. Iya, kan kita ambil
suatu keputusan ya tentunya kan harus ada manfaatnya. Iya. Gitu loh. Jadi yang itu aku bilang tadi, ketika kita tidak rela nih si rumah ini dikontrakan per tahun gitu ya, kan nanti kita nggak tahu maksudnya si yang pengontrak itu bisa menjaga amanah, ngerawat atau enggak. Belum lagi di situ ada perabotannya kan banyak. Ya udah jadi ada ide itu. Tapi ternyata seru juga. Jadi sekarang aku bertambah lagi profesinya satu. Jadi teteh villa. Pila ya. Jadi gitu. Jadi tapi serunya ini loh Kak Ros. Jadi karena kita maksudnya kan disewainnya harian, bisa untuk acara atau staycation. Aku bisa kapan saja kontrol rumah itu gitu loh. Jadi kalau mau nikahan bisa di tempat kamu gitu ya? Sampai 100 peks bisa loh. Serius? Bisa. Arisan-arisan tuh bisa ya? Pengajian. Oh keren banget, ide bagus. Buat syuting bisa juga ya Bu ya? Bisa, sekalian promosi di sini. Promosi, thank Hubungi you nomor loh. di bawah ini ya. 10% ya. Asik, yes. Lanjut Cynthia Lamusu Fitnah atau fakta. Bahwa kamu itu adalah, walaupun kamu itu istri yang pengertian sama suami kamu, tetap aja kamu adalah orang yang paling bawel kalau tahu tanaman dan sepatu atau topi koleksinya Surya itu harganya nggak murah. Fitnah atau Jadi Kak Ros, kan pindah ke rumah yang lebih compact itu niatnya kan frugal living. Betul. Pengennya sih itu modus untuk supaya bisa terapi si bapak ini Iya. dari hobi-hobinya. Tapi dia salah satu persyaratannya adalah waktu pas kita mau pindah ke rumah yang compact ini, aku mau satu kamar khusus untuk koleksi aku. Justru Surya, bukannya ibunya ya, ini bukan istrinya yang Bukan. begitu. Jadi Isinya satu apa? kamar itu khusus koleksinya ada koleksi topi dan sepatu dan action figure. Oh, action figure-nya apa sih dia? Macam-macam, ada yang DC, Marvel ya. Ibu tahu harganya berapa? Eh, Kartu Pokemon juga koleksi nggak? kemarin dia baru bilang, kamu tahu sayang, kemarin aku beli cuma 200.000, sekarang udah 1,9. Jual Bu. Lah, Makanya aku bilang, oh jadi itu harganya ada segitu. langsung iya, saya ragu-ragu. ragu-ragu. Ibu itu kalau Dan dia langka- pintar banget ya Kak Ros. Misalnya gini, yang ini bagus nggak yang? Bagus, kan cuma nanya bagus atau tidak. beli dia langsung. 2 hari kemudian datang. Oh, Oke, Ibu perlu cek harganya Bu sekarang Bu. Kalau butuh apa-apa Bu, itu bisa jadi sumber. makanya. Kita lihat kompilasi hobinya Bapak Surya apa aja sih? Pak Surya anak kalau sepatu anak hanya boleh 2-3 ya. Giliran bapaknya. Tapi ini good news ya. Kita kan baru 1 bulan nih tinggal di rumah baru yang compact itu. Kemarin tiba-tiba ada dus-dus gitu, terus gini, itu dus apa yang barang baru? Enggak, ada beberapa topi yang mau aku jual. Kenapa? Terus aku kan kayak feeling gitu. Mentang-mentang mau frugal living. Terus dia bilang, enggak emang aku kurang srek, model ini kurang pas di kepala aku. Jadi, ya nanti aku cari yang baru lagi. Kan keluar 3, masuk 3 ya kan. Hubungi nomor di bawah ini tetap. Lanjut, minta atau fakta Cynthia. Sebelum Pilates itu viral sekarang ini tentang ibu-ibu Pilates ya. Dari 20 tahun yang lalu juga kamu sudah menjadi ibu-ibu Pilates. Fitnah atau fakta? Fakta. Oh iya. Waktu masih gadis itu malah. Oh, biar ini latihan core Iya. ya, biar nyanyinya kuat. 20 tahun lalu. Masih sampai sekarang? Enggak, justru ini baru mulai lagi. Oh, baru mulai lagi. Karena kan usia jelita. Iya, usia jelita. perlu ya. Ibu jangan terlalu high impact ya. Iya. Jadi kita perlu. Nah, setelah aku kemarin aktif sekali ibu satu ini udah Pedal. padel udah coba, tenis coba, pilates coba. Kayaknya sih nanti nih akan yang suka tenis sama pilates. Oke, baik, nanti kita ngobrol lagi sama Cynthia Lamusu ya. Berikut ada Evi Masamba. Ini kemarin juga dia lagi bikin konten sama mbaknya di rumah yang namanya Teteh Ine. Dan uniknya adalah dari sekian banyak postingannya Evi Masamba atau konten-kontennya di sosial media, kontennya dia sama Teteh inilah yang paling banyak viewersnya. Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Kalau kita lihat kan interaksi mereka seperti kucing dan tikus ya. Kalau gitu langsung saja saat ini mereka berdua kita masukkan ke dalam ruang gelar perkara. Oke, Teteh Ine dan juga Evi boleh menyampaikan apa yang dipendam dalam hati. Misalnya panggilnya apa? Ibu. Ibu, Iya. Ibu stop deh kebiasaan ini. Oke, kamu juga bisa Teh Ine, stop ya kebiasaan ini ya. Kita mulai dari sekarang. Silakan Teh Ine dulu. Ibu, stop kebiasaan pelupa.
Kalau chat dibaca doang. Kalau chat dibaca doang. Teteh, jangan pelupa juga kalau di chat ya, kalau disuruh ini dibaca juga. Hari ini ingat, besok dilupain sama dia. Sama-sama pelupa ya sama-sama berdua ya. pelupa kita. Iya, Lanjut. sama-sama pelupa. Ibu, stop ngomel ya. Nanti cepet tua. Sejak kapan aku ngomel teh? Kapan aku ngomel sama kamu teh? Dikit. Dikit kata dikit. Teh. Ya. Lanjut. Teteh, kalau ini ya jangan suka ini ya, jangan pacaran ya teh ya. Gimana sih? Kan cari jodoh ya, gimana sih? Oke, Teh. Nggak mungkin menjanda terus kan? Jawab lagi, jawab apa? Nggak mungkin menjanda terus. Iya, apa sekarang Ibu stop apa lagi Ibu? Ibu, stop makan banyak biar tetap cantik. Emang suka ngomel ya? Ibu tuh suka ngomel kalau di rumah? Enggak sih, enggak terlalu. Kalau ibu tuh misalkan ini teteh ini salah, nggak banyak ngomong. Oh, nggak banyak ngomongnya ya. Cuma di WhatsApp aja, tapi WhatsAppnya juga kamu Iya, suka lupa juga. iya suka lupa. Sebetulnya aku sama ibu tuh pelupa. Oh gitu? Iya. Sama-sama pelupa, Kak. Ya ampun. Dia lupanya tuh seumpama teh ini nanti diberesin ya, rapi nih hari ini. Besok ada lagi tuh barang. Oh iya. Emang harus Teh tiap hari ini diingetin. ya teh. Aduh lupa Bu. Teh ini ya, lupa Bu. Iya, orang lupa ngingetin orang lupa tuh gimana ya? Sama-sama udah. Coba kita lihat lagi seperti apa sih kumpulan kompilasi konten-konten mereka berikut ini. Teh Ida, kalau kita lihat ya, acting kamu tuh natural banget gitu loh. Emang itu nggak dibikin-bikin. Nggak dibikin. Emang apa yang diinget. Apa yang diinget tuh gitu Keluar, aja. iya. Pernah punya pengalaman apa gitu nggak sebelum main teater atau apa gitu? Nggak biasa-biasa aja. Saya kerja ya. Kerja kayak gini, Ya, emang biasa aja ART gitu. kayak Nggak ada gitu. deg-degan gitu di syuting gitu. Nggak. Enggak, saya suka ke TikTok jadi udah biasa ngobrol sama Keren banget. Oh, biasa ke TikTok sering Iya, saya ngobrol. sering buka komal sendiri. Ya Allah. Buka apa? Buka apa? Buka kayak ngobrol-ngobrol sama teman-teman Live gitu. Kayak Dia mah gaul live orangnya, gitu. Kak. Walah gitu. Oh ya Allah, apa itu teh? Aku aja nggak ngerti itu teh apa. Enggak, kalau bahasa TikTok kan itu buka komal kayak gitu, ngobrol Buka sama teman, naikin teman-teman ke atas gitu. Oh, berarti sekarang sosial media kamu udah naik dong followernya? Baru 10.000 lebih. Baru 10.000. Setelah kamu viral ini ada kenaikan nggak followernya? Ya, enggak sih, aku sih enggak ke ini. Aku tuh sering buka lab sendiri, jarang ke lab orang. Oh, jarang ke live orang. Jadi kan kalau berteman sama orang, sering ke lab orang biasanya banyak yang I-follow. follow kan. Oh, kamu belum pernah nih live barengan? Belum. Orang aku diblokir sama dia. Diblokir? Kenapa diblokir? Kan gini, kalau aku kan sama dia. kadang lab itu kan sampai ke ngorok-ngorok. Dia Sampai tuh kan, ketiduran dia kan. live kan, Jadi jadi- bapak tuh waktu itu lihat kan. Nah, katanya si Teteh lagi ngorok di komal di lab katanya. Ya udah aku blokir dua-duanya. Biar nggak ngeliat kamu. Iya. Kamu nge-live sampai Iya, kalau ngorok. malam kan. Jadi kan kalau malam kan dia udah istirahat ya, Iya. istirahat. Jadi aku bebasin. Teteh, yang penting kalau malam baru bisa kayak gitu. Kalau siang lagi memang waktu kerja, Ya, jangan kerja. ya. Ya udah dia malam tuh sampai ngorok-ngorok tidur, sampai live itu. Aku bilang, ya Allah si Teteh live tengah malam. Akhirnya diblok aku sama suami biar nggak lihat kerjaan dia kalau malam tuh kayak gitu. Bener-bener. Ya namanya juga hiburan ya, Iya, ya. kan malu kan Iya. kalau kita lagi bercanda-bercanda sama teman terus diliatin sama bos kita sendiri. Iya. Teh, tapi waktu pertama kali kerja gitu ke tempatnya Ibu ya, sempat nanya gitu nggak? Ibu di sini free wifi nggak gitu nggak? Nggak gitu juga kali nggak? Enggak sih, nggak nanya gitu. Kalau nggak salah ditawarin. Oh ditawarin? Iya. Ditawarin gimana? Ada wifi di sini teh. Oh gitu. Terus Iya. dia kan awal-awal juga nggak tahu kalau aku Evi Masamba. Kamu nggak tahu kalau dia artis Nggak tahu. penyanyi? Nggak tahu. Saya tuh dapat dari teman, saya nyari kerjaan kan, dapat dari teman, ya udah teman kasih kerjaan, cuman saya nggak tahu kalau kerjaan di Bu Epi. Pas saya diantar ke tempat ibu di Sapam itu, saya bilang mau ke Bu Epi artis itu ya katanya. Terus Bapak ini pembohong kata aku. Emang kan kadang-kadang orang suka bohong kan, pembohong Bapak ini. Belum apa-apa dimarahin waktu itu. Beneran katanya itu Bu Epi artis. Coba aku lihat nanti. Begitu lihat? Pas ke rumah ibunya udah tidur karena udah jam 12 malam. Oh, jadi nggak tahu Jadi pas besoknya turun baru tahu, aku tahu dari Dina.
Ada keluarga. Oh, keluarga juga baru kasih Iya. tahu. Iya. Barulah kamu tuh cari-cari lagunya yang mana gitu. Siapa nih Epi Atau dari Masamba dulu udah tahu gitu ya? lagunya Aku Epi kalau Masamba? lagu ibu emang aku suka nonton juga di Indosiar kan. Oh dulu iya kan. iya iya. Ya Indosiar Ngikutin kan. ya, ya. Ya nggak usah disebut Aku jelas ya. Nggak usah sebut juga titiknya. Kagak usah disebut. Maaf. Ya. Terus ini kan belum setahun ya ini kerja ya sama Iya, sama belum. ibu ya. Belum. Aku dengar katanya begitu live-nya viral banyak endorsan, nah udah naik sekarang ininya. Udah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Soalnya dia kalau ditanya Walaupun beneran belum jujur. naik, emang suka dikasih juga. Oh dikasih. Iya. Biasanya kalau lagi habis apa tuh dikasihnya? Kalau habis live. Abis live dikasih, kadang lagi jalan. Sering lah aku keluar sama ibu gitu makan-makan. Sekarang kan udah lumayan terkenal, udah sering masuk TV kan? Iya. Iya. Enggak sering sih. Nggak sering. Kalau misalnya ada yang nawarin main sinetron mau nggak? Mau. Terus masih di tempat ibu nggak? Nggak apa-apa kata ibu. Kan kalau udah terkenal kan nggak boleh tinggal di rumah, udah kan udah punya ini sendiri. Oh, iya. Jahat ya jahat. Enggak. Dia mau di tempat ibu kan? Kalau di tempat ibu seru, bisa ngomel-ngomel berdua itu ya. Itu kalian kan sering itu tuh ya, maksudnya beda bahasa ya. Apakah itu terinspirasi dari kisah nyata kalian ketika berinteraksi tuh soal bahasa ya? Kisah Ya, nyata. bahasa kata-kata yang mana yang waktu itu masih teringat banget? Setelah berikut ini jangan kemana-mana, tetap di Rumput.